Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lia Zahra dari kelas 1194. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengulas buku yang telah saya baca. Pertama-tama, kita akan masuk ke orientasi atau pengenalan buku terlebih dahulu. Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga, yang mereka adalah seorang filsuf sekaligus pengarang dari buku non-fiksi Berani Tidak Disukai atau judul aslinya yaitu The Courage to be Disliked. Karena sebenarnya buku ini sudah diterjemah dari bahasa Inggris dan juga Jepang. Nah, berikut adalah cover dari edisi Inggris dan juga Jepang. Buku ini menjelaskan panduan untuk memahami konsep memaafkan diri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting di dalam pikiran kita. Next, kita akan masuk ke tafsiran. Nah, pada malam pertama, seorang filsuf dan pemuda ini membahas tentang menyangkul keberadaan trauma atau salah satunya kenapa manusia tidak dikendalikan oleh masa lalu. Oh iya, pemuda ini mendatangi filsuf 5 malam berturut-turut demi menemukan kekuatan terpendam agar bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Lanjut, kenapa manusia tidak bisa dikendalikan masa lalu? Dalam teori psikologi, Alfred Adler dia menolak alasan trauma tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pengalaman yang secara khusus menyebabkan keberhasilan dan juga kegagalan. Kita ini hidup tidak ditentukan oleh pengalaman kita, tapi kita sendiri yang membuat hidup dengan makna yang diberikan pada pengalaman masa lalu. Kita sendiri juga yang mengatur gimana cara kita bisa hidup. Nah, persoalan di sini bukan apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Kita nggak bisa hidup kita nggak bisa memutar masa lalu dengan mesin waktu. Kita nggak bisa ubah masa lalu, terus abis itu kita juga nggak bisa mengubah arah jarum jam waktu kan. Kayak di film-film kan kayaknya nggak mungkin banget. Nah, kalau misalkan kita terus memilih tinggal dengan hubungan masa lalu, kita akan selalu terikat oleh masa lalu dan tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Hidup ini udah sulit. Jikalau masa lalu menentukan segalanya dan tidak bisa diubah, yang terjadi apa? Kita nggak akan bisa maju. Terus abis itu nanti kita akan berakhir dengan pesimisme, yaitu hilangnya harapan pada dunia dan menyerah dengan hidup. Nah, pada malam-malam selanjutnya kalian akan melihat lebih dalam lagi bagaimana seorang filsuf meyakinkan pemuda ini agar bangkit dari keterpurukan dengan filosofi-filosofi yang sudah dia pelajari dan teori psikologi Adler. Nah, kalian akan dibuat setuju dengan argumen si pemuda dan merasa tidak rasional dengan perkataan si filsuf tersebut. Nah, sekarang kita ke evaluasi. Pertama, saya akan bahas kemenarikan buku ini dulu ya. Nah, biasanya di dalam buku non-fiksi, pembahasan dibagi menjadi beberapa bab. Sedangkan di buku Berani Tidak Disukai diistilahkan malam sebagai pengganti bab. Kenapa tadi saya bilang malam? Karena buku ini tidak ada bab, melainkan malam. Karena filsuf dan pemuda ini berdialognya itu malam-malam dan membahas hal-hal yang berbeda setiap malamnya. Jadi penulis menulis malam sebagai pengganti bab. Nah, yang kedua, buku ini tidak ditulis secara eksplanatif, melainkan semua yang ada di buku ini ditulis dengan dialogis. Karena kenapa? Buku ini hanya berisi percakapan seorang filsuf dan pemuda. Enggak ada sama sekali tulisan yang ditulis secara eksplanatif. Lanjut, kemenarikan yang lain, kelebihan buku lainnya itu konsep dari buku ini sangat menarik, berbeda dengan buku lain karena tidak terkesan menggurui. Karena kita seakan diajak berdiskusi dengan filsuf. Kita di sini sebagai si pemuda. Nah, terjemahan buku ini juga sangat nyaman dibaca karena buku ini udah diterjemah. Jadi kita nggak ada menemukan hal-hal yang aneh gitu dari setiap kata ke kata yang lain tuh aman, nggak ada yang aneh dan bahasanya sangat baku. Nggak ada di sini kata-kata kasar dan umpatan. Nah, sekarang kita ke kekurangan buku ya. Kekurangan buku yang pertama itu covernya terlihat kurang menarik. Kalau bisa dilihat kayak cuman hitam, merah, dan putih. Nggak ada yang spesial banget ya. Biasanya kalau orang suka itu konsepnya colorful, warna-warni, dan lain-lain. Nah, akan membosankan kalau belum terbiasa dengan buku yang isinya penuh dengan tulisan. Karena balik lagi di sini nggak ada ilustrasi, full tulisan semua. Yang ketiga, buku yang secara filosofis psikologis ini mengandung banyak diksi yang jarang keluar, bahkan dalam buku yang sejenis. Nah, kenapa tadi saya ada menulis di buku? Karena itu ada makna-makna yang saya nggak ketahui dan saya harus cari di Google, dan di buku ini tidak dijelaskan apa arti makna tersebut.
Nah, yang keempat, penulis tidak memberikan batas buku untuk pembaca. Itu sangat disayangkan sekali ya, karena buku ini jumlahnya lumayan tebal, itu 323 halaman dan nggak ada sama sekali pembatas. Jadi kayak agak sulit aja gitu kalau misalkan kita udah tahu halamannya sampai halaman berapa, apalagi kalau misalkan kita bacanya di tempat umum. Yang terakhir, buku ini akan lebih mudah dipahami dan dinikmati jika sebelumnya mempunyai gambaran tentang filosofi Stoicisme dan filosofi Socrates. Karena sebelumnya saya sudah membaca filosofi Teras yang dimana isinya ada tentang filosofi Stoicisme, jadi saya merasa menikmati buku ini sih. Gak tau kalian ya. Nah, sekarang rangkumannya ya. Nah, terlepas dari kekurangan dan kelebihan tadi, buku ini bagus banget buat orang yang ingin menemukan kunci kebahagiaan, apalagi pecinta teori psikologi. Terus, apalagi mereka yang suka dengan buku-buku yang bergenre non-fiksi. Buku ini juga memberikan kata-kata sindiran yang sangat menampar agar kita bisa bangkit dari keterpurukan. Seperti yang ada di layar, saat ini dunia terlihat lebih rumit dan misterius bagimu. Tapi jika engkau, dunia akan terlihat lebih sederhana. Persoalannya bukan tentang bagaimana dunia ini, tapi tentang bagaimana engkau. Nah, dengan membaca buku ini, kita bisa mampu menentukan arah hidup kita, terus kita bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan juga beban ekspektasi orang lain. Akhirnya selesai juga. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.